Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik. Kemarin di pekan sebelumnya kita sudah membahas al-mawani al-khamsah terakhir ya. Kemarin kita sudah membahas al-mawani al-khamsah, larangan-larangan yang 5. Kita sudah bahas sebagian. Fil asma, di isim-isim ada 3 ya. Yang pertama ta'adzur, kemudian afiqal, dan yang terakhir harakatul munasabah. Berarti baru 3, tinggal 2 lagi. Jadi larangan-larangan yang 5 itu kita bahas yang keempat dan kelima. Dan ini, keempat dan kelima ini, kita bilang fil af'ali. Ada di fi'il. Kalau tadi apa? Tadi di isim, sekarang di fi'il. Yang pertama ternyata sama, sebabnya itu ialah at-ta'adzur. At-ta'adzur. Uzur untuk menerima harokat. Kapan? Al-fi'lu, ketika fi'il itu akhiruhu al-alif qablaha al-fathah. Hampir sama ya. Sama. Kemudian hukmuhu, kita bilang hukmuhu, hukumnya. Kalau ini kita lebih spesifik lagi, kita dibilang al-fi'il al-mudhari' ya, di fi'il mudhari'. Kita akan bahas secara umum nanti. Kenapa fi'il mudhari' saja? Hukmuhu yuqaddar fi ar-raf'i wan nasbi. Dia muqaddarnya itu, harokatnya itu di rafa dan di nasab. Kita ambil contoh. Yazhabu. Yazhabu ini marfu ya. Fi'il mudhari' hukumnya marfu'. Kenapa? Karena tidak didahului di sini oleh yang memansubkan dan tidak didahului oleh yang menjazmkan, mensukunkan, menjazmkan. Maka hukumnya marfu'. Tetapi kalau fi'il mudhari' ini akhirannya alif, maka contoh yang lain misal yakhsha. Yakhsha. Yakhsha ini hukumnya sebetulnya dia itu sama marfu dengan yazhabu tadi. Kenapa? Karena tidak dihuri oleh yang menasobkan dan menjazmkan. Seperti halnya yazhabu ada dhammah di akhirnya, sebetulnya di yakhsha pun harus ada dhammah ya. Kenapa? Karena sama hukumnya marfu. Tetapi dhammah ini tidak mungkin ada. Kenapa? Karena akhirannya itu alif, di mana alif itu tidak mungkin menerima harokat. Maka kita bilang yakhsha ini fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un. Marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya
ialah dhammah muqaddarah. Ialah apa? Dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira. Kenapa? Mana'a min zuhuriha. Terlarangnya, terhalangnya dari nampaknya dhammah at-ta'adzur, karena ta'adzur atau uzur untuk menerima harokat. Ini ketika rofa ya. Contoh yang lain ketika nasab. Ketika nasab. Contohnya kita ambil an yakhsha. An yakhsha. Seperti halnya yadhhab ketika kemasukan an. An yadhhaba. An yadhhaba. Maka yadhhaba ketika kemasukan an, di mana an ini adalah nasibun, yang memansubkan ya. Salah satu ciri mansub itu fathah. Maka di sini yadhhaba mansub. Cirinya dengan fathah. Seperti halnya yadhhaba, yakhsha juga ketika kemasukan an, maka harusnya di sini an yakhsha'a. Di sini ada fathah. Kenapa kita tidak bilang an yakhsha'a atau an yakhshaya? Karena akhiran dari yakhsha ini adalah alif, di mana alif itu tidak menerima harokat. Kalau dijazm bagaimana? Nanti kita belum belajar. Jadi seperti itu untuk di fi'il. Kemudian yang kedua, sebab al-mawani al-khamsah ialah as-siqal. As-siqal, berat. Kapan terjadi? Ketika kita bilang al-mudhari saja. Al-mudhari, ketika fi'il mudhari akhiruhu al-wawu qablaha ad-dhammah, atau kita bilang akhirannya ya, sebelumnya qablaha al-kasroh. Fi'il mudhari yang akhirannya wawu, sebelumnya dhammah, atau ya, sebelumnya kasroh. Kita ambil contoh yang fi'il mudhari akhirannya wawu. Contohnya kita bilang yad'u ya. Yad'u. Yad'u ini harusnya yad'u ya. Yad'u harusnya. Seperti halnya dia tidak diawali oleh yang menasobkan atau yang menjazmkan, nanti kita bahas ya. Maka harusnya yad'u seperti halnya di atas yadhhabu. Kenapa yad'u di sini dengan sukun, tidak dengan dhammah? Yad'u ternyata tidak diucapkan yad'u, sebabnya itu adalah thiqal, berat ya. Maka ketika berat bilang saja yad'u, yad'u saja. Kemudian ana lupa ya, untuk yang thiqal hukmuhu belum ya. Untuk yang thiqal hukmuhu yuqaddar
raf'i. Dia dimuqaddarkan ketika rafa' saja. Ketika rafa' saja. Berarti di yad'u saja, berbeda kalau kemasukan an. Nah, kalau tadi yang di atas ta'adzur itu ketika nasab juga muqaddar, kalau yang fiqol atau yang akhirannya wau tidak ya. Dengan kata lain harokatnya zahir, nampak. Contohnya an yad'uwa. Contohnya an yad'uwa. Begitu pula ketika fi'il yang akhirannya ya. Contohnya yaqdi. Yaqdi ya. Asalnya apa? Asalnya yaqdiyu. Cuman orang Arab tidak menyebutkan yaqdiyu. Kenapa? Karena berat. Kemudian hukumnya yuqadar fi rafa saja. Ini rafa ya yaqdi. Karena tidak kemasukan didahului oleh nasib yang memansubkan atau yang menjazmkan. Maka ketika mansub bagaimana? Ketika mansub berarti harokatnya zahirah ya. Contohnya an yaqdiya. Harokatnya nampak. Taib, inilah pembahasan tentang al-mawani al-khamsah ya. Di mana yang keempat ta'adzur, yang kelima afiqol, ta'adzur dan fiqol dua-duanya ada di pembahasan al-af'al di fi'il. Kemudian taib. Ini Hana hapus dulu ya. Kemudian pembahasan ini ya tentang mawani khamsah itu sebagai penutup pembahasan dari al-i'rab, penutup dari pembahasan al-i'rab. Jadi kita sudah menyelesaikannya. Yang pertama taghyiru awakhiril kalim, maksudnya adalah taghyir ahwal, keadaan akhir-akhir kata. Kenapa berubah? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena perbedaan amil yang masuk padanya. Ada yang meminta rafa, ada yang meminta nasab, ada yang meminta jar. Kemudian ada juga yang meminta jazm dan sebagainya ya. Kemudian bentuk perubahannya itu lafwan au taqdiran. Secara dapat dilafazkan atau takdiran, dikira-kira. Dan takdiran ini masuk ke hukum al-mawani al-khamsah. 3 di isim, 2 di fi'il. Kita sudah menyelesaikannya. Jadi yang masuk ke pembahasan i'rab, nanti berarti ya. Taib, nanti kita bahas afwan. Nanti kita bahas. Sebentar ya. Bahasnya berarti yang itu. Baik. Kemudian pembahasan tentang al-i'rab tidak sampai situ saja ya. Ternyata pembahasannya wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian-pembagian i'rab wa aqsamuhu, dan bagian atau pembagian-pembagian i'rab ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama raf'un, ada yang masuk ke kategori raf'un, yang kedua nasbun, yang ketiga khafdun, yang ketiga jazmun.
Jadi inilah bentuk-bentuk perubahan ya. Bentuk-bentuk perubahan, bagian-bagian perubahan. Jadi ketika kita bilang dia itu mu'rob. Nah, ketika dia bilang mu'rob, maka ketika dia dia harus masuk ke salah satu bentuk ini atau bagian dari i'rob ini. Apakah dia masuk kategori rofa, nasab, khafad atau jazm ya. Kemarin kita sudah bahas siapa saja yang masuk ke kategori rofa. Kemarin kita sudah bahas contohnya ke kategori rofa disebutnya al-fa'il ya. Al-fa'il ialah subjek. Contohnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Zaid ini adalah fa'il. Fa'il itu masuk ke kategori rofa, maka hukumnya fa'ilun marfu'un. Jadi marfu adalah isim atau kata yang masuk ke berubah yang masuk ke kategori rofa. Kemarin kita sudah membahasnya ya. Kita sudah membahasnya. Masing-masing siapa yang masuk ke kategori rofa, siapa yang masuk ke kategori nasab, siapa yang masuk ke kategori khafad dan jazm. Kita sudah membahasnya. Kemudian kita bahas satu persatu ya, secara bahasa dan secara istilah rofa, nasab, khafad dan jazm. Pertama ialah ar-raf'u. Ar-raf'u secara bahasa ialah al-ulu. Al-ulu. Apa al-ulu? Tinggi ya. Ini afwan secara lughatan. Kemudian istilahan. Secara istilah ialah taghyirun, perubahan, makhsusun, yang khusus, alamatuhu, cirinya ad-dhammah. Ya, ini ciri asalnya. Alamatuhu ad-dhammah, cirinya ad-dhammah. Wa ma naba anha, dan apa-apa yang menggantikan dhammah. Jadi rofa itu adalah bentuk perubahan khusus yang memiliki ciri dhammah dan apa-apa yang menggantikan dhammah. Nanti kita akan mempelajari apa yang menggantikan dhammah untuk menjadi ciri rofa. Jadi kalau kita bahas ya, kalau kita ulangi sedikit. Kita juga sudah membahas siapa yang masuk ke kategori rofa. Yang pertama kita sering bahas adalah al-fa'il ya. Al-fa'il. Ketika kita bilang ja'a Zaidun, Zaidun ini adalah pelaku. Maka dia pasti sebut fa'il. Zaid ini langsung hukumnya ke marfu ya, ke rofa. Maka kita tahu hukumnya fa'ilun marfu'un. Kalau kita lihat dari definisi alamatuhu ad-dhammah, cirinya itu dhammah. Jadi kita harus bilang Zaidun, nggak bisa kita bilang Zaidan, nggak bisa. Atau bilang Zaidin, nggak bisa. Karena Zaid itu sebagai fa'il, fa'il itu hukumnya marfu dan salah satu ciri utamanya ialah dhammah. Jadi maksudnya seperti itu ya.
Maksudnya alamatuhu dhammah menjadi apa namanya ciri untuk rofaknya kata ya. Nah, itu tentang lughatan dan istilahan dari ar-raf'. Kemudian yang kedua ialah an-nasbu ya. An-nasbu. Jadi an-nasbu itu atau ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu, al-jazmu, apakah keempat ini merupakan pembagian dari i'rab ya. Ini adalah pembagian dari i'rab. Terus apa yang disebut dengan al-marfu, al-mansub, al-mahfud atau al-majzum ialah kata-kata yang masuk ke kategori rofa. Jadi fa'il masuk ke kategori rofa, maka kita sebut fa'ilun marfu. Dia disebut marfu. Hukumnya rofa dan dianya disebut marfu. Kemudian an-nasbu secara lughatan, secara bahasa ialah al-istiqamah. Istiqamah. Ini an-nasbu. Kemudian istilahan. Secara istilah, apakah an-nasbu itu? Wastilahan taghyirun makhsusun, perubahan yang khusus, alamatuhu al-fathah. Cirinya ialah al-fathah wa ma naba anha, dan apa-apa yang menggantikan fathah. Kemudian al-khafdu. Ya, kita bahas lughatan wastilahannya saja. Ketika penggunaannya pun insya Allah kita sudah bahas ya. Maksud dari al-khafdu, an-nasbu, al-raf'u itu apa gitu ya. Kemudian al-khafdu lughatan at-tasafful. Ini sudah kita bahas ya, at-tasafful. Kemudian istilahan sama kita sudah bahas ya. Taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasrah wa ma naba anha, ya, dan apa-apa yang menggantikan kasrah. Kemudian yang terakhir ialah al-jazmu. Jazm secara bahasa ialah lughatan al-qat'u, memotong. Secara bahasa ialah al-qat'u, memotong. Jadi contohnya misalkan yazhabu, ketika jazm jadi lam yazhab, seperti kita memotong harokat ya. Kemudian istilahan. Secara istilah jazm itu apa? Ialah taghyirun makhsusun alamatuhu as-sukunu. Cirinya adalah sukun. Jadi ciri utamanya ini dari jazm ialah sukun. Wa ma naba anhu, dan apa-apa yang menggantikan sukun. Nanti kita pelajari. Jadi inilah 4 bagian dari i'rab. Rafa, nasab, khafad, dan jazm. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya.
Baik. Kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini jelaskan falil asma'i min dzalik. Maka adapun untuk isim min dzalik dari hal itu. Jadi dari pembagian-pembagian yang 4 ini masuk ke isim, perubahan-perubahan atau macam-macam perubahan itu macam i'rab, ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu. Jadi kita ketika mendapati isim maka tidak ada yang majzum ya. Apakah dia marfu, apakah dia mansub, atau apakah dia mahfud atau majrur. Jadi tidak akan mendapati yang majzum. Wala jazma fiha, dan tentu tidak ada jazm padanya pada isim tersebut. Walil af'ali min dzalik, dan adapun untuk fi'il dari hal yang demikian itu masuk padanya ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, dan jazm, wala khafdhu fiha, dan tidak ada khafd padanya. Jadi di sini kalau kita perhatikan yang masuk ke kategori i'rab itu cuma 2. Yang pertama ialah isim, yang kedua adalah fi'il. Isimnya tentu isim-isim yang mu'rab. Ada nggak isim yang mabni? Ada. Kita sudah bahas. Walil af'al, dan untuk belum ya, fi'il isim yang mabni belum ya. Dan untuk fi'il, dan maksud fi'il di sini adalah al-mudhari. Ialah fi'il mudhari. Jadi kalau kita ringkas ya, ini untuk isim, misal untuk isim ada ar-raf'u, ada an-nasbu, dan ada al-khafdu. Maka sebelah sini untuk al-fi'lu, untuk fi'il. Maka untuk fi'il pun ada raf'u, ar-raf'u, an-nasbu, dan khusus untuk fi'il ialah al-jazmu. Jadi kita tidak mungkin mendapati isim yang majzum, dan kita tidak mungkin mendapati fi'il yang mahfud ya, seperti itu. Maksudnya dari falil asma'i min dzalik ar-rafu, an-nasbu, al-jarru, dan sebagainya sampai akhir. Kemudian mu'alif atau Ibnu Ajurum tidak menyebutkan istilah dari kebalikan al-i'rab. Jadi ada istilah lain yaitu al-bina. Jadi kalau i'rab itu perubahan, al-bina itu tetap. Kalau mu'rab yang berubah, maka ada kata yang lain yaitu al-mabni. Al-mabni itu apa? Yang tetap, berarti kata yang tidak berubah. Jadi al-bina lughatan, kita bilang secara bahasa. Afwan. Ats-tsubut ya kalau nggak salah. Ats-tsubut. Ini hapus dulu ya. Kita langsung secara istilah, apa itu bina? Al-bina ialah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, tetapnya akhir kata
halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Jadi tetap, dengan kata lain, dengan ringkas kita bilang tetap. Adapun al-mabni ialah kata yang tetap. Al-mabni ialah kata yang tetap. Jadi kita bilang secara definisi al-mabni itu adalah ma yalzamu, apa-apa yang tetap, tariqatan wahidatan, ialah yang tetap dalam satu jalan, maksudnya dalam satu keadaan ya, dalam satu keadaan. Maka contoh yang mabni, misal huwa, huwa ini mabni, tidak bisa kita bilang hui atau hiu ya. Ini disebutnya mabni. Kemudian al-bina dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama al-bina'u ala ad-dhammi. Yang kedua mabni ala al-fathi. Yang ketiga mabni ala al-kasri. Mabni ala al-kasri. Dan yang terakhir mabni ala as-sukun. Jadi al-bina pun dibagi menjadi 4. Maksudnya apa? Dia itu tetap dalam bentuk apa akhirannya? Mabni ala dhammi. Contohnya nahnu. Nahnu ini mabni, nggak bisa kita bilang nihni atau nuhni. Nahanu tidak, kita bilang nahnu. Mabni ala dhammi, kita lihatnya itu akhir katanya. Mabni alal fathi contohnya apa? Misal anta. Akhirannya fathah. Nggak bisa kita bilang intu, untuk, atau harus kita bilang anta atau antu, nggak bisa. Terus mabni ala alal kasri. Contohnya misal anti untuk perempuan ya. Nggak bisa untuk perempuan kita bilang antu atau intu, inti, nggak. Kita bilang anti, mabni alal kasri. Kalau mabni ala sukun, contohnya apa? Ana misal ya. Ana akhirannya alif, dan alif ini sukun. Jadi itulah pembagian dari al-bina. Bina itu tetap, kata yang tetap tidak berubah disebut mabni. Kata yang tidak berubah disebut mabni. Mabninya itu berarti al-bina ala dhammi, atau kalau kita bilang nahnu itu mabni ala dhammi. Jadi mabni kata tersebut tetap dalam dhamma. Ini adalah pembahasan istilah lain atau kebalikan dari al-i'rab. Kebalikan dari al-i'rab. Kemudian, nah ini globalnya. Kita akan bahas. Toib, udah jam 9 ya. Mungkin ini pembahasan akhir. Sebagai nanti insya Allah di pekan selanjutnya Ana bahas kembali ya. Jadi besok di pekan selanjutnya kita akan bahas maksud dari musannif ya, atau Ibnu Ajurum meletakkan bab i'rab ini, apa kaitannya, hubungannya dengan bab al-kalam ya. Al-kalam dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Kemudian setelah itu ada bab i'rab, apa maksud atau kaitan dari hal itu. Insya Allah pekan depan kita akan bahas. Untuk kali ini kalau masih bingung apa itu mu'rab, mabni ala kadza, terus marfu, alamatu rafi dan sebagainya, kalau masih bingung jangan khawatir karena pembahasannya masih berlanjut dan belum sempurna ya. Kita akan ringkas maksud dari judul-judul tersebut.
Maksud dari rofa, marfu, fa'il dan sebagainya insya Allah di pekan depan kita akan bahas. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.